A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah atas limpahan-limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah kala, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali bermuajahah dalam kajian petang kita di hari Selasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang mulia. Insyaallah kita berada di taman surganya Allah di atas muka bumi, yakni majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas hadis yang ke-32 yang judulnya adalah menghilangkan bahaya dalam Islam. Yang berbunyi, hadis sangat singkat ya, la darara wala dirar. Ini bisa maknanya dua nih. Terjemahannya dua. La darar, tidak boleh menimpakan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Dan juga tidak boleh kita membalas kesalahan dengan balasan yang membahayakan. Ini makna pertama atau terjemahan yang pertama. Ya, la darar wala dirar. Makna yang kedua adalah tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula kita membahayakan diri orang lain. Ya, ini terjemahan yang kedua. Jadi tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ini hadis. Ya. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya. Dan begitu pula Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, ya, dari Amr bin Yahya, dari abuhnya, dari bapaknya, dari Nabi SAW. Ini hadis banyak jalannya, artinya banyak riwayatnya, saling menguatkan satu sama lain, sehingga dikatakan oleh Imam An-Nawawi hadis ini adalah hadis hasan, yang awalnya hadis dhaif. Ya, tapi karena banyak jalannya, banyak riwayatnya yang saling menguatkan satu sama lain, maka naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Ya, tadi ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Apa yang dimaksud dengan bahaya pada hadis ini? Yang dimaksud dengan bahaya pada hadis ini bukannya hukuman kisos, bukan hukuman had. Kita tahu dalam Islam itu ada yang namanya hukuman kisos. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan pada atau bagi kalian, kata Allah, bagi kalian pada hukuman kisos itu ada kehidupan. Ya, bagi siapa? Siapa kalian di sini? Yaitu orang yang punya akal sehat, ulul albab. Maka Allah memanggil ya ulil albab, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian pada hukuman kisos itu ada kehidupan, wahai manusia-manusia yang berakal. Ya, di sini ya. Jadi
Hukuman kisos itu kan menghukum sesuatu perbuatan sesuai dengan perbuatannya. Contoh misalkan, ya orang yang ngebunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibolehkan dalam Islam, itu hukumannya adalah hukuman mati, dibunuh lagi. Itu kisos. Ya. Jadi dengan sengaja merencanakan pembunuhan, maka hukumannya adalah dibunuh lagi. Nah, dalam membunuh ini kan ada bahaya gitu ya. Maka bahaya yang dimaksud dalam hadis yang dilarang bahaya di sini bukan bahaya dalam hal pelaksanaan hukuman kisos, tidak. Ataupun hukuman yang lain yang disebut dengan hudud. Hudud diantaranya hukuman zina bagi yang masih jomblo, bagi yang masih bujangan, bagi yang masih gadis berzina, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Itu yang masih jomblo. Kalau yang sudah menikah berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah ini ya, itu kan ngasih bahaya juga tuh. Tapi bukan bahaya ini yang dimaksud. Karena kenapa? Bahaya-bahaya dalam hukuman kisos, bahaya dalam hukuman hudud zina misalkan, ini adalah untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kenyamanan, untuk menciptakan keselamatan. Coba kalau misalkan hukuman kisos diterapkan di Indonesia, saya yakin, hakul yakin, ya, itu akan meminimalisir pembunuhan. Bahkan bisa menghapus pembunuhan. Kenapa? Karena orang ketakutan. Kalau saya ngebunuh si A, gitu ya, maka saya akan dibalas lagi, hukuman saya adalah apa? Dibunuh lagi. Gak jadi dia. Cuman kan masalahnya belum diterapkan hukuman itu. Ya, banyak alasan lah. Ya, terutama apa tuh? Hak asasi manusia. Katanya kalau hukuman mati itu tidak manusiawi. Ya, akibatnya apa coba sekarang? Ya, sedikit masalah, benci dengan tetangga, benci dengan saudara, gitu ya. Rebutan harta warisan, coba apa yang terjadi? Bisa saling membunuh satu sama lain. Itu yang terjadi. Maka bahaya dalam hukuman kisos bukan bahaya yang dilarang dalam Islam, tetapi bahaya yang memang untuk menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi manusia. Maka benar kata Allah tadi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian pada hukuman kisos itu ada kehidupan, wahai manusia-manusia yang akalnya sehat. Berarti kebanyakan penghuni bumi kita zaman sekarang akalnya udah nggak sehat ya. Ya, hati nuraninya hilang. Lebih mengedepankan hawa nafsu. Iya. Lebih percaya kepada hukum buatan manusia. Dipenjara sekian tahun. Ya, paling lama hukumannya seumur hidup ya. Seumur hidup ke ujung-ujungnya ada pengurangan hukuman. Ada apa namanya? Remisi. Ya. Kalau pas Idul Fitri dapat. Ya, pas Natal dapat. Kan itu ya. Pas hari-hari besar keagamaan dapat. Hari-hari kebesaran nasional dapat. Nah, biasanya gitu ada tuh ya. 17 Agustus dapat tuh remisi tuh. Ya, pengurangan hukuman. Yang tadinya hukuman seumur hidup jadi misalkan berkurang. Ya, jadi 20 tahun misalkan. Nah, sehingga apa? Apalagi yang punya uang banyak. Dia bisa mempermainkan hukum. Inilah yang menyebabkan salah satu sebab kenapa sekarang ini banyak pembunuhan terjadi di mana-mana, karena hukumnya tidak tegas, hukumnya tidak adil. Maka membunuh dengan sengaja ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena dia membahayakan orang lain. Tetapi membunuh dengan sengaja lantaran si korbannya ini atau pelaku ini melakukan pembunuhan,
maka dalam Islam dibolehkan orang itu dibunuh dengan syariat Islam tadi yang disebut dengan hukuman qisas. Sama zina pun demikian ya. Zina pun demikian. Coba kalau misalkan diterapkan hukuman zina, coba yang masih jomblo gitu ya, berzina ya, dicambuk 100 kali, kira-kira pada pengen zina enggak? Ketakutan. Aduh, yang sudah nikah, sudah punya pasangan, berzina, dirajam sampai mati, yakin banyak yang tidak ingin berzina, ketakutan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, coba ya, lagi-lagi lantaran alasannya adalah HAM, hak asasi manusia. Jadi zaman sekarang ini dunia kita Tuhannya itu banyakkan bukan Allah. Penduduk dunia zaman sekarang Tuhannya bukan lagi Allah, tapi Tuhannya adalah hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia bukan versi Islam, versi mereka. Begitu yang terjadi. Ya, Islam nggak mau. Betul, Islam itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi yang bagaimana? Hak asasi manusia yang memuliakan manusia, bukan menghinakan manusia. Ya, yang memuliakan manusia. Baik memuliakan diri sendiri, begitu pula memuliakan orang lain. Ya, kenapa kita nggak boleh berzina? Ini larangan zina ini membahayakan. Ya, membahayakan bagi kesehatan. Sekarang kan banyak ada penyakit aneh-aneh. Di antaranya apa? Cacar monyet. Ya. Cacar monyet ini ternyata apa? Menjangkiti orang yang punya pola seksualnya homoseksual, gay, lesbian. Itu yang banyak kena tuh. Sama seperti HIV/AIDS. Ya. Kalau yang suka gonta-ganti pasangan, itu sama kena dia. Ya, yang suka dengan sesama jenis, itu kena. HIV/AIDS, gampang sekali kena. Tetapi apa yang diberikan solusinya? Solusinya salah ya. Solusinya apa? Kalau mau hubungan katanya menggunakan alat kontrasepsi, bukan perilakunya, bukan mentalnya yang diobati, bukan jiwanya yang disembuhkan, tapi ya cara berhubungannya. Boleh dengan siapa saja asalkan aman, katanya begitu kan? Ya Allah, ini setan pelakunya nih. Ya, bikin kita senang dengan zina. Ya menurut saya mendingan nikah lagi lah. Aneh ya. Punya istri lebih dari satu dihujat-hujat, tetapi yang suka berzina malah makin terkenal. Sekarang tuh begitu loh. Dulu ada artis, ya laki-laki perempuan, udah ketahuan bikin video, ya mesum kan ya, oleh polisi ditangkap, diponis di pengadilan di penjara 2 tahun. Dulu tuh, sekarang terkenal lagi dia. Seolah-olah orang Indonesia lupa kepada moralnya yang bejat. Jadi sekarang ini kita apa? Yang kita muliakan manusia bukan karena kesolehannya, bukan karena ketakwaannya, bukan karena keilmuannya, bukan karena akhlaknya yang mulia, tapi apa? Karena hartanya, karena popularitasnya. Coba lihat Pak. Na'udzubillah min dzalik, yang kayak gini bahaya. Ya, baik ya, itu ya. Jadi yang ingin dihilangkan oleh Islam dari macam-macam bahaya adalah segala bentuk bahaya. Maka supaya menghilangkan bahaya zina, disyariatkan nikah. Supaya menghindarkan bahaya zina, maka boleh laki-laki poligami. Ya, menurut saya poligami itu solusi. Bukan pilihan, tapi solusi. Iya, ya solusi ini. Saya kemarin ketika Ramadan, kebetulan saya mengurusi data janda.
Janda se-Kabupaten Bekasi. Saya pegang datanya tuh. Buat apa data janda itu? Buat kita santuni. Buat kita santuni. Jumlahnya cukup banyak. Ratusan. Ya, kita ada donatur tuh yang siap ngasih. Wah, dikasih gitu kan. Karena bulan puasa dan waktu itu pun masih tidak bisa bertemu secara offline ya. Maka apa yang bisa kami lakukan? Kita data yang ada di situ ada nomor WA-nya, langsung kita telepon aja, WA saja. Ya, tolong menghubungi kami nomor sekian-sekian gitu kan. Kalau mau ngambil konfirmasi sebelumnya. Banyak yang datang. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga yang sudah nikah lagi. Ya, ada kalau nggak salah 2 orang sudah nikah lagi tuh ya. Di antara data yang kau pegang itu. Tuh coba. Ya. Sekarang digalakan lagi LGBT. Wah, kacau nih, janda-janda kasihan. Kasihan. Ya. Percuma ya punya wajah ganteng, pasangannya ganteng. Percuma. Punya wajah cantik, pasangannya cantik, percuma. Ya, saya pernah posting ya tulisan begitu di media sosial, ada janda langsung nyamber gitu kan. Iya Pak Ustadz, saya kehabisan stok dong kalau begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi LGBT ya, lesbian, gay, biseksual nih. Biseksual luar biasa nih. Biseksual ini kan bahaya ya. Lebih parah lagi nih. Ya, biseksual itu kan dengan jenis kelamin apa saja bisa. Mau gitu. Ya, bagaimana stok yang ada. Ya, bahkan yang lebih hina lagi, mau juga berhubungan dengan hewan. Biseksual. Coba, maka jangan kaget. Beberapa minggu ini kan ada yang viral ya, nikah dengan kambing betina. Nah, tuh. Ada ya. Coba. Sebelumnya ada lagi, bahkan ada tokoh partai ya, nikah dengan seekor anjing betina. Ya Allah, kalau ini non muslim yang dengan anjing non muslim, tapi tetap aja otaknya kemana gitu. Lagi-lagi Tuhannya HAM, kebebasan. Kalau sudah Tuhannya HAM seperti ini sudah mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka kata Allah apa? Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir nih, orang-orang yang hati yang tertutup dari kebenaran, mereka itu bersenang-senang makan mengikuti hawa nafsunya, seperti pola hidupnya hewan ternak. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kita nggak pernah ketemu yang ngelihat ada kambing jantan bercumbu sama kambing jantan, nggak ada tuh. Ya, ayam jago deket-deket sama ayam jago gitu, paling berantem. Nggak ada kan ya? Coba, makanya bener bahasa ayat bener, bahasa Al-Quran bener ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang kayak begitu tuh, pola hidupnya kayak begitu, sama seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina lagi dari binatang ternak. Makanya Islam melarang itu. Ya, dalam diri kita kan ada syahwat ya. Menyalurkan syahwat bisa nilainya ibadah, bisa nilainya dosa. Kalau menyalurkannya kepada tempat yang benar, yang dihalalkan oleh Allah, nilainya ibadah. Gitu ya. Tapi kalau menyalurkannya ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa. Kenapa? Bahaya. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal tadi kesehatan sudah saya bahas. Yang kedua, nasab. Garis keturunan ya. Punya anak, istri apa wanita hamil tanpa ada jalinan pernikahan. Nanti bingung bapaknya siapa nih? Ya. Saya udah ngomong kan, laki-laki boleh poligami, wanita nggak boleh poliandri. Kenapa demikian?
Ini pun terkait dengan status nasab. Kalau laki-laki poligami punya istri 4 maksimal, istri yang pertama melahirkan punya anak laki-laki, istri yang kedua melahirkan punya anak perempuan, sama tuh, istri ketiga punya anak juga pas melahirkan gitu ya, sama, istri yang keempat sama begitu. Ini jelas, binnya jelas, bintinya jelas, siapa? Laki-laki si A nih, bapaknya 1. Coba kalau dibalik, bini 1, istrinya 1, suaminya 4. Nah, begitu ini melahirkan nih, hamil nih, bingung nih, binnya bin siapa nih? Kan gitu ya. Pakai logika kadang kita pakai. Ya, pokoknya Islam itu selalu logis. Tapi kalau ada yang belum masuk logika kita, bukan berarti nggak logis. Bisa jadi akal kita yang terbatas, belum nyampe ke situ. Cuman kebetulan nih poliandri ini logis. Bisa kita temukan gitu ya maksudnya ya. Kita bisa temukan nalarnya gitu. Ya subhanallah, punya anak dia, si perempuan ini punya anak, bingung kan ya, jidatnya kayak si A, kupingnya kayak si B, hidungnya kayak si C, gitu ya, ngomongin kayak si B, bingung nih, ini anak siapa ini? Binnya bin jamaah gitu kan ya. Ya jadi bingung gitu ya. Bisa jadi begitu kan. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitulah Islam. Bahaya kalau misalkan kita tidak mengikuti tuntunan ajaran Islam. Makanya setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di situ ada manfaat, ada kebaikan buat manusia. Kalau ada perintah Allah, ya, itu pasti ada manfaat, ada kebaikan buat manusia. Sebaliknya, jika di situ ada larangan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah di situ ada bahaya, ada mudarat di dalamnya. Kenapa nggak boleh judi? Tadi zina, judi. Ya, judi itu apa? Pertama, mengganggu mental. Ya, mentalitas kita terganggu loh. Ada orang yang pernah main judi online. Kalau nggak salah ketangkap polisi ya. Dia ini mantan pegawai minimarket, ya, dipecat di situ karena mungkin nggak amanah juga, nggak bagus. Karena pengangguran dia main judi online, main sekali, main 2 kali menang dapat, main kesekian kalinya kalah mulu. Akhirnya apa? Ngutang sana sini. Bingung, dia punya hutang banyak nih. Gimana nih? Pinjam ke pinjaman online. Dapat buat lunasi hutang. Tapi pinjaman online-nya belum lunas, bahkan bunganya besar gitu kan. Makin banyak hutangnya ternyata. Akhirnya apa? Dia sudah gelap mata, buntu pikirannya. Dia pun merampok tempat minimarket yang dulu pernah kerja di situ dia. Coba. Dia kan ketahuan ngomong begitu, apa pas ditangkap polisi ngaku dia. Bahaya itu ya, mentalitas terganggu. Yang kedua apa? Kita akan terbuai dengan dunia. Menjadi orang yang malas. Ya, kalau pengen bahagia berusaha, kalau ingin mendapatkan kekayaan berusahalah yang baik dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kata Allah apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jika sudah selesai pelaksanaan salat Jumat, maka silakan kalian bertebaran di atas muka bumi dan raihlah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Artinya apa? Habis salat cari nafkah gitu loh. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayul kasbi adyab?" Wahai Rasulullah, usaha apakah yang paling baik? Apa jawaban Nabi? Jawabannya 2. Usaha yang terbaik bagi manusia 2. Kata Nabi, yang pertama adalah kasbu rajuli biyadihi, usaha manusia, usaha seseorang dengan tangannya.
Jadi mandiri ya, nggak boleh malas-malasan. Berapapun hasilnya, itu yang terbaik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW membuat satu perumpamaan. Kata Nabi apa? Seseorang yang pergi ke puncak bukit, naik ke atas gunung, dia membawa satu ikat tali, ya, satu untas tali. Kemudian di gunung itu dia kumpulkan kayu-kayu, kemudian dia ikat dengan talinya, dan kayu itu dijual ke pasar. Maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, kadang dikasih, kadang ditolak. Nah itu, ya, maka usaha seseorang dengan tangannya sendiri itu lebih baik. Yang kedua apa kata Nabi? Kullu bay'in mabrurin, setiap jual beli yang dilaksanakan dengan cara yang baik. Jual beli, dagang, pedagang bahasa Arabnya tajir. Tajir ini kalau anak muda sebutnya apa? Orang kaya gitu. Oh, dia tajir banget. Tajir itu pedagang. Ya, jadi kalau ada orang yang tajir biasanya itu pedagang, pengusaha gitu loh. Nggak ada yang namanya tajir itu pegawai. Nggak ada loh. Ya kenapa? Kalau pegawai itu, ya, waktu nafkahnya atau mendapatkan nafkah itu hanya satu waktu, satu hari, tanggal saja, tanggal gajian. Gitu ya. Di PT tanggal 25, tungguin tanggal 25. Gitu ya. Pengalaman ya. Ya. Makanya antum harus punya ini nih. Ya, dagangan, jual apa kek? Jangan jual badan aja. Jual tenaga boleh. Ya, jangan jual badan ya, jual tenaga boleh. Ya, atau punya pikiran, jual pikiran nggak apa-apa. Bikin tulisan gitu ya. Apa silakan. Yang manfaat gitu loh. Jangan kita menyusahkan orang lain, minta-minta mulu. Tenang aja, bapak saya tanahnya luas. Iya, pas mau nikah jual tanah. Gitu ya. Kalau begitu repot juga, nanti lama-lama habis tanahnya. Ya. Awalnya bapaknya yang jual tanah buat nikah bapaknya. Begitu sudah nikah, punya anak. Anaknya mau nikah, jual tanah lagi. Anaknya mau kuliah, jual tanah. Nah, repot kalau mentalnya begitu. Ya. Kalau bisa aset yang kita miliki jangan kita jual tapi bertambah. Bagaimana tambahnya? Bertambah yang hakiki adalah bertambahnya keberkahan. Nah, ini nih. Ya. Sedikit tapi manjang. Itu berkah loh. Sedikit tapi berkelanjutan. Ada. Setiap kali butuh ada. Ya. Ini yang bagus, rezeki yang enak seperti itu. Bagaimana caranya? Tadi itu. Coba kita jangan selalu mengharapkan kepada manusia. Ini ada hikmahnya jamaah. Kenapa kadang kita kecewa kepada manusia? Pernah kecewa sama manusia? Pernah nggak? Ya, mungkin ada yang patah hati, gitu ya, ditolak cintanya. Ada yang ngalamin? Ada ya, ada lah. Ditolak cintanya, gitu kan ya. Ketika kita mengharapkan kebaikan seseorang gitu ya, ternyata seseorang itu nggak sebaik bayangan kita. Pernah begitu? Ngalami ya? Wah, ekspektasi kita nggak sesuai dengan kenyataan. Kecewa nggak? Kenapa Allah bikin hati kita kecewa? Ini mengingatkan kepada kita jangan banyak berharap kepada makhluk tapi berharap kepada Allah. Itu diingetin. Saya juga pernah sakit hati. Namanya manusia gitu ya. Kita ingat ya Allah, iya ya. Tapi kalau kita banyak ekspektasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah tidak akan mengecewakan kita.
Gitu. Ya. Subhanallah ya. Berharap kepada istri banyak banget. Mudah-mudahan setelah nikah ini istri disoleha, ternyata belum. Kecewa nggak? Kesel ya? Aduh, ini saya suami yang gagal ini. Saya gagal jadi imam. Ya, imam di rumah tangga ya, bukan imam sholatnya. Ya Allah. Kok kenapa begini gitu kan? Nah, jangan begitu. Kadang kita menyandarkan kebahagiaan hidup kepada lawan pasangan kita gitu ya, kepada pasangan kita gitu. Pokoknya kalau saya hidup berdampingan dengan si wanita ini, ya wanita pujaan saya, pasti hidup saya bahagia. Hati-hati loh. Hati-hati ya, tidak demikian. Kebahagiaan tetap Allah yang ngasih. Nah ini ikhwah yang dirahmati Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai apa? Kita salah memahami bahwasannya segala syariat yang Allah terapkan, segala syariat yang Allah taklifkan, ya, tugaskan kepada kita, itu yakinlah mendatangkan, memberikan manfaat buat kita semua. Salat, Allah nggak butuh salat kita. Puasa, Allah nggak butuh puasa kita. Ya, syahadat, Allah nggak butuh syahadat kita. Zakat, Allah nggak butuh zakat kita. Amal kebaikan yang kita lakukan, Allah nggak butuh kebaikan-kebaikan itu semua. Tapi yang paling butuh adalah kita. Ya. Kenapa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di antara khasiat zikir ini menyehatkan badan. Menguatkan badan kita, menyehatkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Berarti yang butuh siapa? Allah atau kita? Kita. Ya. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW pernah pesan kepada istrinya, kepada salah satu istrinya, ya, kalau mau tidur, bacalah tasbih 33 kali. Bacalah tahmid 33 kali. Bacalah takbir 33 kali. Tujuannya apa? Seorang wanita itu kan di rumah tangga itu kan banyak sekali aktivitasnya. Jam kerjanya itu lebih banyak daripada suami loh. Bahkan 24 jam ya. Coba bayangin. Kita mah kerja 8 jam ya sehari ya. Betul kan ya? Nah, kalau di atas 8 jam biasanya hitungnya apa tuh? Lembur kan? Nah, alhamdulillah lebih dari 8 jam ada gaji tambahan gitu kan ya. Kalau istri ada gaji tambahan nggak ada suami? Nggak ada. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengetahui aktivitas istri yang luar biasa ini melelahkan badannya. Maka salah satu terapinya supaya kuat esok paginya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada istrinya untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kapan? Menjelang tidur dibaca. Itu menguatkan jasad loh. Qiyamul lail, tahajud. Ya Allah, subhanallah. Coba antum bedakan ya. Begadang nonton sepak bola entar malam nih jam 2. Saya pengamat sepak bola soalnya. Suka bola lah, timnas terutama ya. Lagi bagus-bagusnya main ya. Begadang tengah malam nonton sepak bola dengan begadang tahajud, coba lihat, antum merasakan di pagi harinya. Ya. Lebih seger mana? Lebih enakan tahajud loh. Makanya gimana Pak Ustadz, dipadukan bisa nggak nih? Bisa. Ya. Begitu jeda, babak pertama jeda tuh tahajud dulu kita tuh. Ya, selesai jam 4 misalkan, jangan tidur lagi tuh, tahajud lagi sampai subuh, sampai menjelang subuh. Ya, itu subhanallah dipadukan, jadi dapat dua-duanya, nonton bola dapat, tahajud dapat. Jangan sampai apa, nonton bola dapat, tahajud lewat, subuh kelewat juga. Yang ada kan begitu. Subhanallah. Ada teman, ya, dia punya penyakit apa tuh susah tidur itu insomnia ya.
Insomnia tuh, subhanallah. Dia ngalami nggak bisa tidur tuh, ya 2 minggu nggak bisa tidur gitu kan. Saya bilang coba manfaatin malam-malam nggak bisa tidur tahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dijalanin. Ternyata apa? Hati makin adem, makin tenang. Jadi ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu maghrib sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Oke. Ya itu ya. Jadi umum begitu. Kalau ada syariat Allah, itu yakinlah di situ ada manfaat. Yakin. Ya. Apalagi kalau kita lebih meneliti lagi nih, gerakan sholat gitu ya. Subhanallah. Posisi ketika sujud tuh, ternyata apa? Ada sirkulasi. Menguatkan jaringan sel-sel otak, oksigen ke situ. Darah pun akan lancar kembali. Ya, yakin itu. Yakin ada kebaikan. Orang yang lagi pegel-pegel, ya, coba minta kepada Allah dengan tawasul, berterapi dengan tawasul amal soleh ya. Apa tuh? Sholat duha. Ya, sholat duha. Kok gitu setia? Tapi jangan sholat duhanya semata-mata sholat duhanya, tetap sholat duha ini adalah wasilah saja. Yang menyehatkan tubuh kita tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan, ya Allah, aku melaksanakan sholat duha ikhlas karenamu ya Allah, jadikanlah ini wasilah untuk kesehatan badanku. Apa kaitan dengan sendi-sendi tubuh kita? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih, dia mengatakan bahwasannya persendian tubuh manusia itu ada berjumlah 360 sendi. Ini Nabi Muhammad ngomong sebelum ada ilmu kedokteran, 14 abad yang lalu. Sendi-sendi tubuh manusia itu, tulang-tulangnya yang ada sendi-sendinya jumlahnya 360 sendi. Setiap satu sendi itu punya kewajiban untuk disodakohkan. Coba sodakoh sebanyak 360 kali sehari, bisa mampu nggak kita? Nggak mampu. Sehari sebanyak 360 kali sodakoh, nggak sanggup kita. Lalu kata Nabi apa? Itu semua bisa diatasi dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Salat duha berarti. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pengen sendi-sendinya sehat, maka laksanakanlah salat duha. Tetap ini wasilah tawasul kita kepada Allah, minta kepada Allah. Itu salah satu hikmah yang tersembunyi. Belum lagi yang lain. Kenapa kita menunaikan zakat, sedekah? Ini menyehatkan jiwa kita, menyembuhkan penyakit pelit kita, menyembuhkan penyakit sombong kita, menyembuhkan penyakit dengki kita, menyembuhkan penyakit kebencian kita kepada orang lain dengan banyak-banyak kita bersedekah, berzakat, infak dan lain seterusnya. Begitu pula apa? Membersihkan harta kita. Karena harta yang kita miliki bukan semata-mata semuanya milik kita. Orang kaya kalau ban mobilnya kempes, yang nambalin dia dewek sendirian gitu. Kan enggak. Butuh tukang tambal ban yang ada di pinggir jalan. Apakah tukang tambal ban ini orang kaya? Tidak. Kalau dia kaya enggak bakal jadi tukang tambal ban. Kan gitu ya. Pensiun dia. Mungkin jadi bosnya. Kan gitu. Dia masih nambal dia. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasannya apa? Ya, orang kaya itu membutuhkan orang miskin. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalian menjadi kuat karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Yang punya perusahaan Yanmar ini nggak bakal bisa ya menjalankan perusahaannya kalau nggak ada antum. Betul ya? Coba
Kalau antum mogok kerja, semua karyawan buruh ini mogok kerja, nggak ada produksi gimana? Ya kan? Nah ini artinya apa? Ada kerjasama di antara kita. Itu semua ada dalam tuntunan agama kita. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya, memberikan menambah keyakinan ya bahwasannya segala apa yang Allah syariatkan, Allah perintahkan kepada kita, semuanya mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi kita sebagai hambanya. Dan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada bahayanya. Maka Allah enggak suka kalau kita kena bahaya, maka Allah melarang melakukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.